Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang teror pocong yang menghantui warga kampung. Sebenarnya ada misteri apa sih di balik teror tersebut? Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aini, seorang janda anak satu yang harus bekerja banting tulang demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan sang anak tercinta. Suatu saat Aini pergi ke kota demi mencari pekerjaan yang lebih layak karena Aini seorang wanita yang mengidam-idamkan kekayaan. Aini pun termakan rayuan sang majikan untuk menjadi istrinya. Namun di balik pernikahannya, Aini menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh sanak saudaranya. Aini rela melakukan sebuah kebohongan dan dosa besar hanya demi harta. Tapi Aini tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kelak. Rani, seorang gadis manis yang lembut dan murah hati, merupakan anak tunggal Aini. Berbeda dengan ibunya yang gila harta, dengan kepolosannya, Rani menikah dengan seorang pemuda biasa dan menolak perjodohan yang ditawarkan sang ibu. Hal tersebut memicu amarah Aini hingga ia tak pernah lagi kembali ke desa. Suara burung saling bersautan dengan merdu seiring sinar mentari yang mulai memancarkan sinarnya. Di sebuah desa kecil yang berada di kawasan perbukitan, hiduplah seorang janda cantik dengan seorang anak perempuannya yang tak kalah cantik dengannya. Bu Aini adalah namanya dan anaknya bernama Rani. Bu Aini telah menjanda 11 tahun setelah suaminya meninggal. Sejak semeninggal suaminya, Bu Aini harus banting tulang demi sesuap nasi untuk ia dan Rani bertahan hidup. Walau penampilannya kini sederhana, sebenarnya Bu Aini adalah sosok wanita yang materialistis. Saat suaminya masih hidup, setiap terjadi perdebatan kecil, ia selalu menyalahkan sang suami, Pak Herman namanya, dan terus menghinanya karena tak mampu membahagiakannya dengan menutupi segala kehausannya akan bergelimang harta. Namun apalah daya, sang suami hanya bekerja swasta biasa dengan gaji yang tak sesuai harapan Bu Aini. Malam ini Bu Aini murka kepada sang suami untuk yang kesekian kalinya. Karena pulang dengan upah kerja yang hanya cukup untuk mereka makan saja. Tak kuasa menahan hati yang terus tersakiti menerima perlakuan istrinya. Pak Herman pun pergi keluar hanya untuk menenangkan hati. Pak Herman pun pergi ke sebuah tempat hiburan di kota. Ketika sedang asik menikmati suasana sekitar, saat berjalan ia tak sengaja menyenggol seorang wanita yang sedang digendeng seorang pria dalam keadaan mabuk berat. Berkali-kali Pak Herman minta maaf, namun karena sang pria dalam keadaan setengah sadar, pria tersebut pun langsung menghujamkan belatinya beberapa kali ke perut Pak Herman dan langsung melarikan diri. Kejadian itu membuat heboh para tamu yang melihat. Naas Pak Herman meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit karena luka tusukan yang membuat beberapa organ dalamnya rusak parah. 11 tahun berlalu, Bu Aini mencoba untuk keluar kota mencari pekerjaan dengan hasil yang dapat mencukupi kebutuhannya dan sang anak tercintanya. Setelah ia sampai di kota tujuan, Bu Aini terus menyusuri jalanan penuh polusi tersebut demi mencari-cari pekerjaan. Saat ia berjalan sambil menahan letih, tanpa sengaja ia melihat rumah besar dan mewah berdiri kokoh di hadapannya. Nampak dari sorot matanya, seseorang membuka pintu rumah megah itu. Keluarlah sosok laki-laki yang ia perkirakan usianya 5 tahun di atas Bu Aini. Ia adalah Pak Nando,
seorang rentenir berstatus duda tanpa anak. Melihat Bu Aini yang terus menatap lurus ke arahnya, Pak Nando segera menghampirinya dan bertanya, "Maaf Bu, saya perhatikan dari tadi Ibu kok menatap ke arah saya seperti itu." Enggak Pak, kalau saya boleh tahu di rumah ini membutuhkan tenaga kerja seorang wanita enggak Pak?" Mendengar penuturan Bu Aini, Pak Nando langsung mengiyakan pertanyaan wanita di depannya itu. Namun tujuannya bukan untuk menjadikan Bu Aini sebagai pekerja. Lebih tepatnya ingin mengenal lebih dekat Bu Aini dan berniat untuk melamarnya. Karena Pak Nando terpikat dengan paras cantik Bu Aini saat pertama melihatnya. 3 bulan berlalu, akhirnya Bu Aini termakan bujuk rayu Pak Nando. Bu Aini ingin secepatnya menikah dengan Pak Nando. Namun Pak Nando berbeda keyakinan dengan Bu Aini. Tetapi Bu Aini tidak terlalu peduli dengan agama. Ia rela meninggalkan agamanya dan mengikuti agama Pak Nando. Yang ada di benaknya hanyalah hidup enak dengan penampilan elegan, hingga ia meminta Pak Nando menyuruh supirnya berpura-pura menjadi penghulu dan melakukan pernikahan palsu. Karena sebenarnya Bu Aini telah menikah dengan cara agama yang dianut oleh Pak Nando. Setelah kegilaan yang dilakukannya hanya agar sanak saudaranya tak menghalangi keinginannya. Karena jika anak dan adiknya tahu, maka semua impiannya untuk menjadi kaya pasti tak akan terwujud. Suatu hari Bu Aini bertekad menjodohkan anaknya, Rani, dengan teman Pak Nando yang sudah kepala 3. Namun dengan lembut Rani menolak penawaran ibunya. Berulang kali Bu Aini membujuk Rani agar mau mengikuti keinginannya. Hingga suatu saat Bu Aini berniat pulang ke kampung halamannya. Namun bukan untuk menjenguk putri semata wayangnya, justru ingin membahas kembali tentang perjodohan Rani dengan teman suaminya. Sesamanya di depan rumahnya di desa, Bu Aini disambut hangat oleh Rani, putri semata wayangnya. Rani memang tahu akan kedatangan ibunya, tapi tidak dengan maksudnya. Bu Aini membahas maksud kedatangannya ke desa hingga akhirnya membuat Rani kesal dan menolak tegas penawaran ibunya. Rani menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah memiliki pilihan sendiri, namun bukanlah pengertian yang ia dapat, melainkan sebuah tamparan keras. Kala ibunya mengetahui bahwa Rani lebih memilih Tio sebagai lelaki pilihannya. "Dasar anak nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, anak bodoh, nggak berguna." Ungkap amarah yang tak terbendung membuat Bu Aini terus melontarkan kata-kata kasar. Bu Aini nampak sangat geram dengan pilihan anaknya yang ia ketahui bahwa Tio hanyalah seorang buruh kebun. "Sekarang coba kau pikirkan, Pak Renaldi temannya ayah kamu itu adalah orang kaya. Kalau kamu menikah dengan dia, hidupnya pasti senang. Kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Sudah pasti kehidupanmu akan lebih terjamin daripada kamu memilih Tio." "Ibu, sekali lagi Rani minta maaf. Bukannya Rani tidak ingin mematuhi ibu, tapi Rani lebih memilih Mas Tio. Karena Rani merasa nyaman dengan dia, Bu. Untuk apa jika pernikahan Rani dipenuhi harta berlimpah, tapi batin Rani tersiksa karena menikah dengan orang yang bukan Rani cintai?" Jawab Rani dengan nada bergetar karena menahan tangis. Sekali lagi tamparan keras Aini mendarat kasar di pipi Rani. Dengan perlakuan Aini yang begitu kejam, akhirnya Rani tak dapat lagi menahan tangisannya dan merasa hatinya sangat pilu dengan siksa yang ia dapat dari ibunya. Dengan rasa kecewa, Aini kembali ke kota dan berkata, "Mulai sekarang, jangan pernah kau panggil aku ibu lagi. Menikahlah dengan lelaki miskin pilihanmu itu." 6 bulan berlalu, Manto, pamannya Rani, menghubungi Aini. Manto menyampaikan bahwa Rani akan segera menikah dengan Tio dalam waktu dekat. Sanak saudara mengharapkan kehadiran Aini. Namun lain harapan, lain pula jawaban. Aini menolak untuk menghadiri pernikahan anaknya dengan alasan ia tidak sudi anaknya menikah dengan orang miskin. Dan ia juga telah menganggap Rani bukan anaknya lagi. Manto pun terdiam, tak dapat berkata apa-apa lagi setelah mendengar jawaban Aini.
Rani akhirnya menikah dengan Tio, lelaki pilihannya. Namun tergambar di raut mukanya. Rani merasa sedih karena di hari bahagianya sang ibu tidak datang menghadiri. Sebisa mungkin Rani menutupi kesedihannya agar tak nampak di mata para tamu undangan. 1 tahun setelah menikah, Rani dikaruniai seorang anak lelaki tampan yang diberi nama Agung. Setelah persalinannya, Rani dan Tio nampak sangat bahagia dengan kehadiran putra mereka. 3 tahun berlalu, Nando terkena penyakit mematikan. Sudah 6 bulan Nando dirawat di rumah sakit yang berbeda-beda, bahkan hingga ke luar negeri. Semua upaya telah dilakukan, tapi tak menunjukkan reaksi akan adanya kesembuhan. Semua harta yang dimiliki Nando lenyap begitu saja. Demi membiayai pengobatannya, bahkan sertifikat rumahnya pun telah dijadikan jaminan di bank. Hingga akhirnya Nando tak kuasa lagi menahan sakit yang dideritanya dan meninggal dunia. 5 bulan setelah sepeninggal suami keduanya itu, Aini mulai sakit-sakitan karena memikirkan hutang yang begitu banyak. Hingga hampir setiap hari ia didatangi oleh orang bank untuk menagih hutangnya yang tak kunjung dibayar hingga kini. Setelah 1 minggu batas waktu yang diberikan oleh pihak bank, namun Aini tetap tidak bisa untuk membayar hutangnya di bank. Akhirnya dengan terpaksa Aini diusir dari rumah beserta isinya diambil alih oleh pihak bank. Setelah keluar dari rumah itu, Aini berjalan tak tentu arah karena pikirannya begitu kalut, memikirkan kehidupannya yang akan menjadi miskin lagi. Aini yang berjalan dengan pikiran yang tak searah dengan langkah kakinya. Tanpa disadari, ia menyeberang jalan dan kakinya tersandung, kemudian terjatuh ke aspal. Naas, dari sisi lain sedang melaju sebuah truk pengangkut besi yang berjalan ke arahnya. Karena jarak yang terlalu dekat dan muatan yang begitu berat, kecelakaan pun tak terhindari. Bunyi decitan ban mobil yang direm beradu dengan aspal terdengar nyaring, disertai suara letusan kecil yang berasal dari kepala Aini yang terlindas ban truk. Pagi hari di desa kecil dengan suasana yang begitu damai. Manto tengah berkunjung ke rumah Rani karena rindu dengan sang cucu, Agung. Saat tengah asik bermain dengan Agung, ponsel Manto berdering. Manto sedikit terkejut karena yang menelpon adalah nomor Aini. Manto pun menjawab teleponnya. Assalamualaikum Aini, apa kabar kamu sekarang? Sudah lama kita nggak ngobrol sejak terakhir aku ngasih kabar tentang rencana pernikahan Rani. Waalaikumsalam, maaf, apa benar saya bicara dengan Bapak Manto? Mendengar suara seorang laki-laki yang bicara membuat Manto sedikit terkejut. Iya benar saya Manto, maaf dengan siapa ya saya bicara? Saya Dr. Hendrik dari Rumah Sakit Umum. Apa Bapak mengenal Bu Aini Kusumawati? Iya dok, saya kenal, saya adalah adiknya beliau. Kebetulan sekali Pak Manto, saya ingin menyampaikan bahwa Bu Aini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan beliau meninggal di tempat. Baik dok, saya akan segera ke sana. Bagai disambar petir, Manto berteriak keras sambil menangis. Hal itu membuat Rani yang sedang masak di dapur terkejut dan langsung menghampirinya. Rani menanyakan perihal yang membuat Manto berteriak histeris. Ibu kamu Ran, dia meninggal karena kecelakaan. Tadi dokter dari rumah sakit yang memberi kabar sama Mamang. Mendengar penjelasan Manto, hati Rani bagai disayat pisau. Rani tak kuasa menahan tubuhnya dan terduduk di lantai. Jangankan untuk bersuara, menitikan air mata pun Rani tak sanggup lagi karena mendengar kabar tersebut. Di rumah sakit, dokter dan perawat sibuk memasukkan otak dan organ lainnya yang terpisah pasca pecahnya kepala Aini. Setelah selesai, mereka pun disibukkan dengan menjahit kepala Aini, meski bentuknya tak bisa seperti semula. Pihak rumah sakit telah mengkafani jenazah Aini dan menunggu pihak keluarganya datang untuk mengambil jenazah. Manto berlari sambil terisak di jalan desa menuju kebun tempat Tio bekerja, membuat beberapa tetangganya yang melihat jadi bingung dengan sikap Manto hari ini.
Sesamanya di kebun, Manto menceritakan maksud kedatangannya kepada Tio. Tak menunggu 2 kali, Tio langsung pulang dan menemui istrinya. Demikian dengan Manto, ia menemui istrinya di rumah, menjelaskan semua yang telah ia dengar dan mengajak istrinya untuk ikut menjemput jenazah kakaknya di kota. Dengan cepat Widya, istri Manto, memberikan kunci rumah kepada Sally, anak semata wayangnya yang berusia 19 tahun. Widya menjelaskan semuanya kepada Sally. Sally pun menurut untuk tetap tinggal di desa untuk memberitahu warga dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk kepulangan jenazah. Pukul 10, Manto, Widya, Rani, dan Tio datang ke rumah Pak Kades. Manto menjelaskan perihal kedatangannya dan meminta bantuan Pak Kades untuk mengantar mereka ke rumah sakit umum di kota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar Manto, saya izin dulu sama istri dan menyiapkan mobil. Setelah itu kita langsung berangkat ke kota, sambung Pak Kades. Tak menunggu lama mereka pun masuk ke mobil Pak Kades dan langsung menuju rumah sakit. Dengan perasaan perih, Rani hanya diam 1000 bahasa sambil mengalirkan air matanya selama perjalanan. Pukul 14, mereka sampai di rumah sakit dan langsung menjelaskan kedatangannya kepada suster yang berada di dekat pintu masuk rumah sakit. Suster pun langsung mengantarkan mereka ke kamar jenazah. Sedangkan Manto dan Pak Kades berada di meja admin untuk menyelesaikan semua hal yang menyangkut tentang jenazah. Sesamanya di kamar jenazah, Rani pun berteriak histeris kala melihat jasad ibunya yang tak sempurna lagi. Sedang Tio hanya memeluk sang istri sambil menenangkan hatinya. Widya melihat hal itu membuat nyalinya menciut. Tanpa ia sadari, perutnya terasa mual karena bau amis yang keluar dari jahitan kepala jenazah. Widya pun segera berlari keluar ruangan menuju toilet karena tak kuasa menahan isi perutnya yang mendesak ingin keluar. Saat keluar dari kamar jenazah sambil berlari, ia menabrak suaminya yang hendak menuju kamar jenazah hingga terjatuh. Tapi ia tak dapat berkata apapun dan melanjutkan langkahnya. Melihat hal demikian, Manto dan Pak Kades hanya saling pandang, melihat tingkah Widya. Ketika Manto memasuki kamar jenazah dan melihat jenazah Aini, ia mundur beberapa langkah karena tak kuasa melihat jasad kakaknya yang tak sempurna lagi. Pukul 15:15, jenazah pun dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Rani, Tio, dan Manto turut duduk di dalam ambulan. Lain halnya Widya, ia lebih memilih naik mobil Pak Kades karena tak kuat bila harus satu mobil dengan jenazah. Tepat pukul 18, mobil ambulan sampai di depan kediaman Rani. Warga berbondong-bondong membantu menurunkan jenazah dari mobil ambulan. Sebagian dari warga yang melihat jenazah Bu Aini menjadi takut dan muntah-muntah karena tak tahan dengan bentuk dan bau amis yang keluar dari jenazah. Proses pemakaman pun dilakukan malam hari pukul 19:30 dan terlaksana tanpa hambatan. Malam kedua setelah wafatnya Bu Aini, warga datang ke rumah Rani untuk melakukan tahlil. Tapi ketika mereka membacakan doa, petir menggelegar di langit disertai hujan deras yang turun dengan tiba-tiba. Sebagian besar yang hadir nampak bingung karena tadi saat berjalan menuju ke rumah Rani, langit nampak cerah dan bersahabat. Ketika acara tahlil selesai, hujan dan gemuruh petir pun berhenti begitu saja. Setelah selesai, mereka menyantap suguhan dari tuan rumah. Agus pamit untuk pulang duluan karena mengingat rumahnya yang cukup jauh. Baru beberapa langkah Agus keluar dari rumah Rani. Ia teriak dengan suara lantang hingga mengejutkan para warga yang masih berada di rumah Rani. Saat Manto hendak keluar menghampiri Agus sedang berlari kencang ke arahnya dan menabrak badannya hingga terjatuh. Pak Kades yang melihat itu langsung menegur Agus. "Kamu ini apa-apaan sih Gus? Bikin rusuh aja di rumah orang." Anu Pak, itu tadi saya melihat Bu Aini." "Hei Gus, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jaga perasaan mereka yang lagi berduka," ucap Pak Kades.
Sumpah Pak, saya melihatnya dengan jelas. Beliau berdiri di bawah pohon kapuk seberang jalan sana Pak. Sudah, cukup Gus. Tak usah kau teruskan omong kosongmu itu. Pulanglah. Mendengar keterangan dari Agus, sontak warga yang mendengar jadi merinding dan mulai merasa takut. Sedangkan Rari merasa sedikit marah karena ia tak percaya dengan apa yang diucapkan Agus. Malam semakin larut, 4 orang peronda mulai berpencar, mengitari desa. Mereka menemukan titik temu di depan rumah Rani yang letaknya di tengah desa. Sebut saja Udin dan Maman. Saat mereka sampai di depan rumah Rani, Udin dan Maman melihat seseorang berdiri dengan tubuh terbungkus kain putih di depan pintu rumah Rani. Man, itu yang di depan rumah Rani kok kayak pocong ya? Mana ada pocong, Din. Pocong itu tidak nyata. Buktinya sudah beberapa tahun kita ronda, nggak pernah kan ketemu yang begituan. Ya juga sih, Man. Lah terus itu apaan? Jangan-jangan maling yang nyamar jadi pocong, biar Rani dan suaminya nggak berani deketin. Ayo kita samperin aja langsung. Udin dengan begitu polosnya mengikuti perintah Maman yang sok berani. Ketika jarak mereka sudah 3 meter, dengan yakinnya Maman berkata, kamu siapa? Malam-malam nyantronin rumah orang pakai nyamar jadi pocongan segala. Namun yang ditegur masih terdiam di tempatnya. Kali ini tanpa berkata apa-apa lagi, Maman menarik tangan Udin untuk melihat lebih dekat. Saat jarak mereka hanya tinggal 1 langkah, sosok tersebut berbalik badan, melihat ke arah Maman dan Udin. Wajah dengan penuh jahitan dan bentuk yang tidak wajar, serta kedua bola mata yang telah menjuntai, dan setiap garis jahitan mengeluarkan darah kental dengan bau sangat anyir. Menyaksikan pemandangan itu, Udin dan Maman langsung terduduk lemas. Ketika Udin menoleh, ternyata Maman sudah tak sadarkan diri. Dan saat Udin berbalik badan, pocong tersebut tengah melayang, semakin mendekatinya. Dengan tenaga yang ada, Udin berusaha menjauh dari pocong itu dengan jalan merangkak. Sudut pandang Sally. Aku terbangun dari tidur karena tak tahan ingin buang air kecil. WC di rumah kami terpisah dari bangunan rumah yang letaknya di belakang rumah. Saat aku hendak masuk kembali ke dalam rumah, tak sengaja sudut mataku menangkap sosok berpakaian putih berdiri dekat penjemuran pakaian. Aku pikir itu ibu yang baru selesai mencuci. Dengan rasa kantuk yang masih melanda, aku kembali menuju kamarku. Ketika aku sampai kamar dan kulihat jam, aku terkejut dan baru sadar karena sekarang baru jam 1 malam. Tak mungkin ibuku mencuci di malam hari seperti ini. Dengan penasaran aku berniat untuk kembali melihat siapa orang yang berdiri di sana, tapi melalui jendela kamarku. Karena tempat penjemuran pakaian bersebelahan dengan kamarku. Dengan tekad yang bulat, aku membuka jendela kamar. Saat aku lihat, tak ada apapun di sana. Aneh, gumamku. Kemudian aku berbalik badan. Kini semua tubuhku bagai membeku dan mata pun tak dapat kupejamkan. Dengan sangat jelas, kini aku bertatap muka dengan pocong. Jarak wajah yang begitu dekat hingga aku bisa melihat setiap inci dari wajahnya. Wajah yang hancur dan hitam, dihiasi beberapa bekas jahitan memanjang yang mengeluarkan darah kental yang sangat amis. Bola mata yang menjuntai kini melirik tajam pada aku. Akhirnya kupaksakan tubuh ini dengan sekuat tenaga untuk berlari. Karena rasa takut yang mengalahkan akal sehatku, aku berlari melewati jendela kamar. Naas, aku terjatuh ke tanah yang kurasa sedikit aneh. Saat kubuka mata, ternyata aku jatuh di atas tubuh pocong. Pocong itu menyeringai kala tak sengaja tanganku memegang satu bola matanya. Karena rasa takut yang memuncak membuatku tak sadarkan diri. Peronda dengan nama Ipul dan Bambang, ketika mereka sampai di tempat yang telah disepakati,
Mereka terkejut melihat Maman tertidur di halaman rumah Rani. Beberapa kali mereka mencoba membangunkan Maman, tapi Maman tetap tak kunjung membuka mata. "Bang, kayaknya si Maman pingsan deh." Terus Udin kemana? Masa teman pingsan malah ditinggal? Kayaknya ada yang gak beres ini. Soalnya tadi pas aku ikut tahlil, Agus bilang dia ketemu Bu Aini. "Hus, jangan ngomong sembarangan, Pul. Udah kita bawa aja si Maman ke pos ronda." Akhirnya Ipul dan Bambang sepakat untuk menggendong Maman untuk dibawa ke pos ronda. Pos ronda hanya berjarak 5 rumah dari rumah Rani. Setelah mereka sampai di pos ronda, Ipul melihat ke arah rumah Manto yang berhadapan dengan pos ronda. Samar-samar ia melihat seperti ada orang yang tidur di tanah. Bang, itu orang apa bukan ya yang tiduran di tanah?" Sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. "Iya, Pul, tapi siapa ya? Masa iya keluarga Manto tiduran di luar rumah? Samperin aja yuk." Mereka pun mendekat untuk memastikan siapa orang itu. Dan mereka pun terkejut karena itu adalah Sally, anak tunggalnya Manto. Tanpa pikir panjang, Ipul langsung menggendong Sally yang belum sadar. Sedangkan Bambang langsung menggedor pintu rumah Manto. Sudut pandang Manto. Samar-samar aku mendengar pintu depan rumahku ada yang menggedor dengan keras. Kulirik jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Istriku pun ikut bangun dan bertanya, "Siapa Kang malam-malam begini yang mengetuk pintu rumah kita?" "Akang kurang tahu juga, biar Akang lihat dulu. Kamu tunggu aja di sini, nggak usah ikut keluar." Saat kubuka pintu, ternyata Bambang, si tukang ronda. Namun belum sempat aku bertanya, aku dikagetkan dengan Ipul yang menerobos masuk rumahku sambil menggendong Sally. Antara bingung dan terkejut, aku masih terdiam dengan sejuta pertanyaan. Lamunanku pun buyar ketika istriku berteriak melihat Sally yang tak sadarkan diri masuk ke rumah dengan digendong Ipul. Ternyata sedari tadi istriku mengintip dari celah pintu. Akhirnya Sally pun dibaringkan di kamarku dan ditemani ibunya. Aku mengajak Ipul dan Bambang untuk ngobrol di ruang tamu. Tak lupa pintu kututup kembali agar suasana lebih nyaman. "Begini Kang, tadi dari depan pos kami melihat ada orang tiduran di tanah tepat di samping rumah Akang. Pas kami samperin, ternyata itu Sally," jelas Ipul. Baru saja bibirku mau terbuka untuk bertanya, kami bertiga di ruang tamu dikagetkan dengan teriakan Sally. "Pocong! Tolong! Pocong!" Sontak kami bertiga langsung menghampiri Sally yang masih di dalam kamar bersama ibunya. Setelah diberi minum dan ditenangkan terlebih dulu, Sally pun kuajak ke ruang tamu untuk ditanya perihal yang membuatnya seperti itu. Setelah merasa nyaman, Sally mulai membuka suara. Sally menjelaskan bahwa ia didatangi pocongnya Bu Aini. Karena takut, ia mencoba berlari melalui jendela yang sempat dibukanya. Tapi saat ingin melangkah, kakinya tersandung dan ia jatuh ke tanah. Pas ia buka mata, ternyata ia bukan jatuh di atas tanah, melainkan di atas badan pocong Bu Aini. Perlahan Maman mulai membuka matanya. Karena samar-samar ia mendengar seperti ada orang yang sedang menangis. Setelah Maman pulih sepenuhnya, ia bingung kenapa ia berada di pos ronda sendirian. Seingatnya tadi, ia berada di halaman rumah Rani bersama Udin. Seketika jantungnya berdegup kencang kala ia mengingat sosok pocong yang ditemuinya tadi. Samar-samar suara tangis yang membangunkannya kembali terdengar. Tubuhnya gemetaran dengan lutut yang mulai saling beredu. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Begitupun dengan air seni yang turun membasahi celananya. Suara tangis yang tadi terdengar samar, kini semakin jelas terdengar. Suara tersebut berada tepat di atas kepalanya. Dengan bibir bergetar dan sisa keberanian yang masih ada, Maman mendongakkan kepalanya ke atas. Sontak ia berteriak histeris kala mendapati pocong Bu Aini yang kini beradu pandang dengannya.
Kedua bola mata yang menjuntai membelai pelan pipi Maman. Teriakannya tersedat ketika darah kental yang keluar dari bekas jahitan mengalir memasuki tenggorokannya. Mendengar teriakan dari pos ronda, Ipul, Bambang, dan Manto bergegas lari menuju sumber suara. Saat sampai, laki-laki Ipul dan Bambang mendapati Maman sedang terbaring di tanah. Beberapa kali mereka mengguncang tubuh Maman hingga akhirnya ia sadar. Ketika sadar, Maman langsung muntah-muntah. Namun tak ia dapati darah yang tadi masuk ke dalam mulutnya keluar bersama dengan muntahannya. Bambang, Ipul, dan Manto dibuat bingung dengan kelakuan Maman. Karena Maman tak bergeming dari tempatnya sekarang. "Man, kamu kenapa tadi teriak-teriak kayak orang kesurupan?" tanya Ipul. "Kalian tahu nggak? Malam ini aku sudah 2 kali ketemu pocongannya Bu Aini. Entah salah aku apa padanya hingga dia meneror aku seperti ini," terang Maman hingga membuat Ipul, Bambang, dan Manto saling tatap. "Udin mana? Terus kenapa kok aku tiba-tiba ada di sini?" "Tadi aku sama Bambang yang gendong kamu ke sini karena kami nemuin kamu lagi tiduran di halaman rumah Rani dan kamu di sana sendirian, gak ada si Udin." "Ah, sialan si Udin. Teman pingsan gara-gara pocong, dia malah kabur." Dengan nafas yang terengah-engah, Udin terus berlari sambil menangis. Sosok pocong dengan muka hancur dan perlumuran darah terus melayang mengikutinya. Saat sampai di depan rumah, Udin terus mengetuk pintu tanpa henti sampai pintu terbuka. Ketika Sri, istri Udin, membuka pintu, tanpa salam dan sepatah kata pun, Udin langsung saja masuk rumah dan meringkuk dalam selimut di kamarnya. Sedang sang istri masih bingung dengan kelakuan suami yang tak seperti biasanya. Setelah pintu terkunci, baru 3 langkah Sri berjalan, pintu rumahnya kembali diketuk. Tapi ketukannya hanya 3 kali dengan jeda yang lambat. Sri kembali membuka pintu, melirik ke segala penjuru sekitar rumahnya. Namun tak ia dapati seorang pun berada di sana. Saat Sri ingin menutup pintu kembali, tiba-tiba angin berhembus kencang hingga menimbulkan suasana dingin mencekam di dalam rumahnya. Menyadari akan hal itu, Udin langsung keluar dari kamar, segera mengunci pintu dan menarik istrinya masuk ke kamar. Udin memperingati istrinya, jika ada suara ketukan seperti itu lagi, jangan pernah membukakan pintu. Baru saja Sri ingin bertanya kenapa, dari arah dapur mereka mendengar suara peralatan masak seperti jatuh berhamburan. Sri menatap dalam mata Udin. Belum sempat ia menjelaskan kenapa istrinya. Dari celah papan pintu yang sedikit renggang, ia melihat tubuh berbalut kain putih berdiam di depan kamarnya. Bola matanya yang menjuntai menatap tajam ke arah Udin dari celah pintu itu. Spontan, Udin kembali meringkuk di dalam selimutnya dengan tubuh bergetar hebat. Sri yang bingung dengan suaminya itu mencoba ingin mencari tahu apa yang terjadi di dapurnya tadi. Dengan cepat Udin memegang tangan Sri yang hendak berdiri agar tidak keluar kamar. Sri orangnya yang tidak banyak tanya, ia memutuskan menunggu suaminya tertidur untuk kembali menjalankan niatnya. Waktu yang ditunggu pun tiba. Dengan perlahan Sri turun dari ranjang dan membuka pintu. Sesampainya di dapur, ia dikagetkan karena tak ada satupun barang yang terjatuh dari tempatnya. Jelas-jelas ia mendengar seperti ada yang terjadi di dapurnya tadi. Sri ke kamar dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Karena ada sedikit rasa takut dalam hatinya, ia pun tidur dengan merapatkan diri ke tubuh Udin. Baru saja matanya akan terpejam, Sri dikagetkan dengan suara seperti benda besar jatuh, diiringi dengan lampu kamarnya yang tiba-tiba hidup sendiri. Dengan spontan Sri membalikkan badan, melihat ke belakang. Karena ulahnya sendiri yang kini berbalik badan, memaksa Sri untuk bertatapan dengan tubuh berbalut kain putih yang sedang terbaring di ranjangnya. Sri dapat melihat dengan jelas karena cahaya lampu kamarnya yang seakan menyorot sosok pocong itu.
Kain kafan yang kotor terkena noda tanah, bagian kepala yang seperti tak memiliki tengkorak, membuatnya terlihat lunak dan terkesan seperti daging giling yang dibungkus. Wajah pucat dengan lingkaran mata yang hitam, serta dihiasi beberapa bekas jahitan yang memanjang. Bola mata yang menggantung tergeletak di atas kasur sambil menatap tajam mata Sri. Meskipun rasa takutnya sudah mencapai puncaknya, namun Sri tidak dapat pingsan. Seolah kesadaran yang ada memaksanya untuk tetap terjaga, menatap sosok mengerikan itu. Betapa Sri sangat ingin untuk membangunkan suaminya, tapi ia tak tahu bagaimana cara yang harus ia lakukan. Jangankan untuk menyentuh ataupun memanggil suaminya. Kenyataan yang kini ia hadapi memaku dirinya hingga memejamkan mata pun ia tak mampu lagi. Azan subuh berkumandang, lampu kamar Sri kembali padam, dan sosok itu tak nampak lagi di penglihatannya. Perlahan ia mulai bisa menggerakkan badannya dan bersuara meski terdengar lirih. Dengan rasa takut yang masih menjalari tubuhnya, ia pun tidur sambil memeluk suaminya. Pagi yang cerah, 4 orang peronda secara tidak sengaja bersamaan mendatangi kediaman Pak Kades. Mereka mulai menceritakan apa yang dilihat dan didengar dari masing-masing saksi yang mengalami. Itu tidak mungkin, itu hanya halusinasi kalian saja, jawab Pak Kades singkat. Mana mungkin itu hanya halusinasi, Pak? Jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai-sampai saya pingsan saking takutnya, seru Maman. Benar Pak, saya dikejar sampai rumah. Bahkan setelah saya dan istri saya hendak tidur, saya masih melihatnya dari celah pintu. Pocong itu berdiri di depan kamar saya Pak, seru Udin tak mau kalah. Tidak mungkin, saya tidak percaya dengan omongan kalian. Asal kalian tahu, hantu itu tidak ada. Semua itu hanya halusinasi kalian akibat terlalu penakut. Bubar-bubar, gak usah bikin saya pusing, jawab Pak Kades dengan suara tinggi. Akhirnya mereka membubarkan diri karena tak ingin membuat Pak Kades semakin emosi. Dalam perjalanan pulang, Pul, Bang, kalian semalam kemana? Kok tiba-tiba kalian ada di pos sama Kang Manto? Tanya Maman. Semalam habis bawa kamu ke pos ronda, Ipul ngeliat ada orang tidur di tanah di samping rumah Kang Manto. Pas kami deketin, ternyata itu Sally. Lah, ngapain cantik-cantik tiduran di tanah? Ucap Maman lagi. Dia bukan tidur, tapi pingsan, sama kayak kamu, Man. Dia didatangi Bu Aini juga katanya. Pas kita lagi asik dengerin cerita Sally, kamu teriak-teriak. Begitu kami samperin, kamu udah pingsan lagi di tanah. Kalau kalian yang didatangi, baru tahu rasa kalian, ucap Maman kesal. Kamu mah enak Man, bisa pingsan. Lah aku, meskipun udah takut setengah mati, tapi gak pingsan-pingsan. Yang ada aku lari malah, dikejar sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan mereka masih terus membahas tentang teror pocong semalam. Hingga akhirnya mereka mulai berpisah menuju rumah masing-masing. Bu, Bapak mana? Tanya Sally yang baru terbangun dari tidurnya. Bapakmu ke pasar, bantu Rani dan Tio belanja buat acara tahlilan nanti malam. Udah buruan kamu mandi terus sarapan, nanti kita ke rumah Rani bantu bikin kue, jawab Widya lembut. Sally pun menuruti kata-kata ibunya. Saat ia masuk kamar mandi dan membuka baju, lagi-lagi ia berteriak histeris. Mendengar teriakan anaknya, Widya pun langsung bergegas menuju asal suara. Dengan perasaan takut, Widya langsung menggedor pintu kamar mandi tersebut seraya menyuruh anaknya membuka pintu. Sally keluar dengan tubuh terbalut handuk sambil menangis terisak. Kamu kenapa? Ngelihat hantu lagi? Tanya Widya dengan mimik cemas. Sally menggelengkan kepalanya lalu membuka handuk di depan ibunya. Widya pun tersentak kaget kala mendapati bagian perut dan dada Sally terdapat beberapa lebam. Tak kuasa menahan sedih, Widya pun memeluk erat tubuh anaknya sambil menangis. Kamu itu kenapa sih nak? Kok bisa begini?
Sally nggak tahu, Bu. Kemarin sore badan Sally baik-baik aja kok. Sally juga nggak ngerasa sakit sama sekali. Jawab Sally dengan suara bergetar. Setelah beberapa saat, Widya menyuruh Sally segera berpakaian dan memutuskan untuk mengajak Sally ke rumah seorang kiai di desa sebelah. Setelah sampai di rumah sang kiai, Widya menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian tanpa banyak bicara, Sally diminta untuk menjelaskan semua yang telah terjadi padanya. Setelah mendengar penjelasan Sally, kiai tersebut langsung memejamkan matanya dan membaca doa. Tak lupa Sally pun disuruh untuk berzikir. Setelah sang kiai membuka mata, Sally pun diminta untuk berhenti berzikir. Kiai tersebut menjelaskan bahwa Sally tidak sakit. Lebam yang ada pada tubuhnya disebabkan karena ia menindih pocong semalam. Jadi anak saya harus bagaimana, Pak Kiai? Tanya Widya panik. Tanpa menjawab, kiai tersebut pergi ke dapur dan mengambil segelas air putih dan membacakannya beberapa doa. Ini untuk nak Sally. Airnya diminum setengah, setengahnya lagi diusapkan ke badan nak Sally yang lebam. Baiknya dilakukan di sini saja. Itu kamar mandi ada di belakang. Perintah kiai dengan suara lembut. Setelah selesai dan berpamitan pulang, Widya menyuruh Sally untuk istirahat saja di rumah. Sementara ia pergi ke rumah Rani untuk membantu membuat kue. Sesampainya di rumah Rani, Widya berbisik memberitahukan keadaan Sally kepada Manto. Manto yang tersentak kaget pun langsung dicubit Widya agar bungkah mulut. Selesai sholat Isya, jamaah masjid beserta beberapa warga berjalan menuju ke kediaman Rani untuk melanjutkan tahlil malam ketiga. Ketika acara tahlil baru akan dimulai, kejadian seperti sebelumnya terjadi lagi. Namun kali ini gemuruh petir tak henti-hentinya menggelegar, mengiringi sepanjang acara tahlil berjalan. Beberapa warga mulai merasakan ada yang aneh dalam acara tersebut. Namun semua bungkam mulut karena tak ingin menimbulkan fitnah. Setelah makan-makan, dengan berat hati Pak Kades pamit untuk pulang lebih awal karena perutnya terasa mulas. Dalam perjalanan pulang, Pak Kades terus mengingat cerita para peronda desanya. Jangan-jangan mereka bicara begitu karena tak ingin meronda lagi. Kalau emang benar adanya, kenapa sampai sekarang aku tak pernah bertemu dengan yang namanya hantu? Sekalipun bertemu, aku tidak akan takut sedikit pun. Ucap Pak Kades pelan namun dengan nada sombong. Aku tidak percaya adanya hantu. Meskipun aku bertemu, itu pasti hanya halusinasiku saja. Jika memang ada hantu seperti yang dilihat Udin dan Maman, coba perlihatkan padaku seperti apa wujud itu. Sudut pandang Pak Kades. Aku terus menggerutu sendiri selama perjalanan menuju rumah. Jarak antara rumah Rani dan rumahku tidak terlalu jauh, hanya sekedar 150 meter. Saat aku melewati kebun pisang milik Ilham, warga desaku, samar-samar aku mendengar ada suara wanita minta tolong dari arah kebun pisang. Aku pun bergegas mengikuti asal suara tersebut. Setelah beberapa langkah masuk ke dalam kebun pisang, suasananya begitu gelap dan dingin. Hanya senter yang kubawa yang menemaniku menembus kegelapan di dalam kebun ini. Ketika aku sudah dekat dengan suara tersebut, tiba-tiba keadaan dalam kebun menjadi sunyi. Aku terus mencari-cari sambil sesekali berteriak, "Siapa di sana?" Tapi bukan suara orang yang menjawab, melainkan lolongan anjing yang terdengar sangat jauh namun jelas. Karena lelah berputar-putar di dalam kebun pisang, aku memutuskan untuk istirahat sejenak di pondok di tengah kebun ini. Kumatikan senter lalu menyulut sebatang rokok. Aku begitu menikmati aroma tembakau yang kuhisap. Namun saat aku tengah asik menghirup aromanya, bukan hanya bau tembakau yang tercium, samar-samar tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Lalu kulakukan lagi. Semakin dalam aku menghirup bau tembakau, semakin jelas pula bau busuk itu tercium. Ya, aku kenal dengan bau ini. Ini adalah bau bangkai, namun sangatlah amis. Kupikir itu mungkin bangkai binatang yang mati.
Aku pun berdiri dan menyalakan senter untuk kembali mencari pemilik suara tadi. Baru saja aku berjalan 3 langkah, senterku tiba-tiba mati. Karena keadaannya yang sangat gelap, serta lolongan anjing yang kini terdengar semakin panjang. Disertai pula suasana yang mendadak jadi seperti dingin, diiringi dengan bau bangkai yang kian menyengat. Aku memutuskan untuk keluar saja dari dalam kebun itu dan membatalkan mencari asal suara tadi. Aku pun berjalan meraba-raba sambil mencoba menghidupkan kembali senterku. Beberapa kali aku menabrak pohon pisang karena keadaan yang begitu gelap. Tapi kali ini bauku menyenggol pohon yang lembut namun kasar. Karena penasaran aku pun meraba pohon tersebut. Rasanya tidak licin seperti pohon pisang. Bentuknya pun tidak bulat. Terus kuraba sampai ke atas. Tidak ada daun. Seperti... Aku kaget bukan kepalang. Karena yang kupegang bukanlah seperti pucuk pohon pisang. Lebih mirip ikatan kepala tali pocong. Aku pun bergegas mundur. Saat punggungku menabrak pohon pisang, senterku kembali menyala. Aku merasa jantungku seakan mau keluar kalau mendapati pocong berdiri di hadapanku. Hingga aku merasa setiap persendian di tubuhku menjadi lumpuh, membuat aku terduduk menyandar pada pohon pisang. Namun sial, tangan ini tetap saja mengarahkan senter ke arah wajah pocong itu. Wajah yang sudah tidak bulat, penuh dengan jahitan yang mengeluarkan darah hitam kental, serta kedua bola mata yang sudah menggantung. Aku tahu itu adalah sosok Aini. Namun kini ia jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya waktu masih di kamar jenazah rumah sakit. Tiba-tiba senterku mati lagi dan aku tak dapat melihat pocong itu. Belum sempat rasa takutku berkurang, petir menggelegar diiringi kilatan cahaya yang begitu terang. Aku dapat melihat dengan jelas kini wajah pocong itu hanya berjarak 1 inci dari wajahku. Tapi kini mulutnya tetap menganga, memperlihatkan rahang yang sudah hancur, serta beberapa tulang dan bagian dalam organ kepala yang seperti dibungkus jadi satu di dalamnya. Lagi-lagi petir menggelegar begitu keras, diiringi hembusan angin yang begitu kencang, membuat jantungku berdetak semakin kuat dan cepat. Karena kini kurasakan pohon pisang yang menjadi sandaranku bergoyang-goyang, sampai mendorong kepalaku maju hingga menabrak wajah pocong buruk rupa itu, dan membuat hidungku tertempel ke dalam mulutnya yang tengah terbuka lebar. Tercium bau busuk yang amat sangat disertai bau amis darah dan daging. Hal tersebut membuatku semakin takut dan mual hingga aku tak sadarkan diri. Samar-samar aku mendengar suara seseorang membangunkanku. Saat kubuka mata, ternyata aku sudah berada di pos ronda. Ternyata Maman, Ipul, Bambang, dan Udin tengah mengelilingiku. Kemudian kami semua duduk di depan pos ronda, meninggalkan Bambang yang memilih duduk sendiri di pojokan pos yang tengah menikmati kopinya. Saat saya dan Udin lagi ngeronda, kami mendengar teriakan seseorang dari arah kebun Pak Ilham. Pas kami menyusuri kebun itu, gak taunya ada bapak lagi pingsan. Emang bapak ngapain ada di dalam sana? Tutur Ipul. Sama halnya seperti kamu, Pul. Pas saya lagi lewat depan kebun itu, saya dengar ada suara wanita minta tolong. Terus saya masuk ke dalam kebun itu sendirian. Kalian tahu apa yang saya dapat di dalam kebun itu? Saya itu ketemu sama pocongnya Aini. Tapi saya ingat betul, dari awal bertemu sosok itu sampai pingsan, saya tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun, apalagi sampai berteriak. Lalu siapa yang berteriak tadi? Tanya Ipul sambil memandang Pak Kades dan Udin. Semua tampak bingung dalam pikiran masing-masing, termasuk aku sendiri. Tapi beda halnya dengan Maman, yang malah memberondongku dengan beberapa pertanyaan. Apa bapak masih gak percaya sama yang namanya hantu? Apa bapak masih akan menganggap cerita kami hanya omong kosong?
Apa Bapak masih berani jika melihatnya lagi? Tanya Maman begitu antusias. Baru saja aku hendak menjawab semua pertanyaan Maman dan meminta maaf atas perlakuanku pagi tadi. Dari arah belakang terdengar suara Bambang seperti sedang menangis, membuat kami semua menoleh ke arahnya. Di sana kami melihat dengan jelas Bambang sedang duduk bersanding dengan pocong yang tengah menyeringai. Sontak saja hal itu membuat kami semua berlari tunggang-langgang meninggalkan pos ronda. Bambang yang tadinya hanya duduk menangis, kini ikut berlari sambil berteriak sekencang-kencangnya. Tanpa komando dan persetujuan apapun, kami berlari menuju rumah Udin, karena rumahnya yang paling dekat dengan pos ronda. Saat Sri membuka pintu, kulihat raut wajahnya penuh tanda tanya, menatap heran ke arah kami. Saat kami masuk ke dalam rumah Udin dan menutup pintu, barulah Udin menceritakan semuanya kepada Sri. Kemudian kami pun memutuskan menginap di rumah Udin dan baru pulang saat pagi menjelang. Udin pun permisi untuk meninggalkan kami dan tidur di kamar bersama istrinya. Baru saja kami berempat hendak tertidur, pintu rumah Udin ada yang mengetuk serta suara wanita minta tolong. Sekarang aku mengenali suara itu. Kemudian aku memberitahu kepada Maman, Ipul dan Bambang bahwa itu suara Aini. Dengan terpaksa kami pun tidur tengkurap sambil menutupi kepala dengan bantal, karena takut kalau sosok itu muncul di depan kami. Tebakanku tidak meleset, aku merasa tanganku menyentuh sesuatu seperti kain. Kuberanikan untuk mengintip sedikit dari celah bantal. Kulihat kain kafan yang terkena noda tanah berada lurus denganku. Tak sedikit pun bagian dari kain itu menyentuh bumi, seperti melayang. Akhirnya aku kembali menutupi kepala dengan bantal rapat-rapat. Karena tak kuasa menahan takut, kupaksakan untuk tidur meski tubuhku masih bergetar hebat. Tapi tak sedikit pun ada rasa kantuk yang dapat membuatku tertidur. Sampai mataku pun terasa perih karena kupaksa untuk menutup rapat. Karena takut, perlahan aku menggeserkan tubuh untuk lebih merapat lagi dengan orang yang ada di sebelahku. Tapi tubuhku tak menyentuh apapun hingga akhirnya aku menempel pada tembok. Perlahan aku membalikkan tubuh menghadap ke atas dengan bantal yang terus melindungi pandanganku. Kuberanikan diri untuk mengintip ke arah ujung kaki. Kurang ajar. Mereka bertiga berkumpul di sudut tembok, duduk meringkuk saling merapatkan diri. Aku merasa ada yang tidak beres. Mereka melihat ke arahku dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran. Aku pun mengintip ke arah kiri dan ternyata aku sekarang tidur didampingi oleh pocong Aini. Jantungku berdebar hebat hingga membuat air seniku keluar tanpa bisa diajak kompromi. Saat azan subuh berkumandang, barulah sosok itu menghilang diiringi kabut putih yang tebal memenuhi ruangan tempat kami berada. Pukul 9 pagi, ibu-ibu yang sedang belanja kebutuhan dapur di warung Mbok Ning sibuk menceritakan teror hantu Aini yang menakut-nakuti suaminya. Tanpa mereka sadari, Rani, anak Aini, sedang berjalan menuju warung Mbok Ning. Mbok Ning pun memberi kode pada ibu-ibu untuk berhenti menggosip. Meskipun mereka sudah tidak bicara apa-apa lagi, tapi Rani sempat mendengar beberapa perkataan yang sedikit membuatnya tersinggung. Meski begitu, Rani tidak marah sedikit pun. Setelah Rani selesai berbelanja dan pulang, ibu-ibu pun kembali melanjutkan ceritanya. Kalian pada tahu nggak, semalam suami saya duduk sama pocongan Aini di dalam pos ronda. Katanya wujudnya serem banget. Habis itu baunya busuk, amis lagi, ucap Prima, istri Bambang. Iya Rim, suami saya juga gitu. Didatangin di pos sampai dia pingsan ketakutan, sambung Ratih, istri Maman. Ih, aku jadi pengen tahu gimana sih wujudnya pocong itu, celetuk Amel, cucu Mbok Ning yang datang dari kota untuk liburan. Hus, jangan sembarangan ngomong, tegas Mbok Ning kepada cucunya. Sore hari kabar tentang kehadirannya Aini yang kerap menakut-nakuti warga tersebar ke seluruh desa.
Sebagian warga jadi takut untuk keluar saat malam hari. Hanya beberapa warga yang masih berani dan tidak percaya dengan hantu yang masih berani keluar rumah. Rohim, seorang penjaga makam, pun sedikit takut mendengar cerita yang beredar di desanya. Tapi jika ia tak menjaga makam, maka tak akan ada uang untuk anak istrinya makan. Tepat pukul 10 malam, dengan rasa was-was, Rohim menyoroti gundukan tanah yang ada nisanya satu persatu. Tak ada satupun hal aneh yang terjadi. Setelahnya Rohim pun berjalan mengitari pemakaman dari sudut ke sudut. Sesampainya di dekat pintu masuk, Rohim sedikit terperanjat karena ia melihat sosok wanita dengan selendang melingkar di kepalanya. "Maaf mbak, ada perlu apa ya malam-malam datang ke sini?" tanya Rohim. "Mas, tahu di mana makam Aini Kusumawati binti Sarma? Kalau mas tahu, tolong antar saya ke sana," jawab si wanita dengan nada datar dan sikap yang dingin. Tak sedikit pun Rohim merasa ada yang janggal dengan wanita itu. Sesampainya di depan kuburan yang dimaksud, Rohim pun permisi untuk meninggalkan wanita tersebut sendirian. Tak lupa Rohim memperingati wanita itu tentang cerita warga yang tadi sore ia dengar. Tapi tak ada satupun jawaban dari wanita itu. Rohim pun berbalik badan dan melangkah meninggalkan wanita itu. Baru 3 langkah berjalan, samar-samar lolongan anjing bersaut-sautan dari kejauhan. Diiringi suara burung hantu yang terus mengeluarkan senandung menyeramkan. Rohim menghentikan langkahnya, hendak kembali menemani wanita itu. Saat Rohim menoleh ke belakang, tak ia dapati seorang pun berada di sana. Rohim terus mengarahkan senternya ke sekitar kuburan itu, tapi tak ada tanda-tanda akan adanya seseorang di sana. Rohim mulai menyadari ada yang tidak beres dengan malam ini. Kemudian ia memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos jaga. Rohim kembali mengarahkan senter ke arah depan untuk menerangi jalannya. Di ujung sorot lampu, Rohim melihat sepasang kaki yang pucat berada 1 jengkal di atas tanah. Sadar akan hal itu, dengan tangan gemetar, Rohim mengarahkan senternya ke atas. Kini senter yang dipegangnya mengarah lurus ke arah wajah Aini. Aini menunjukkan kepalanya yang gepeng, bola mata mencuat keluar, menggantung bebas di atas pipinya. Darah segar terus mengalir, membasahi tubuhnya. Terlihat pula otak yang sudah hancur keluar dari kepala gepeng itu dan jatuh ke tanah. Perlahan sosok Aini mendekat ke arah Rohim. Rohim yang semakin takut pun tak dapat berbuat apa-apa. Ingin lari namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Jarak antara Rohim dan Aini hanya tinggal 1 jengkal. Perlahan tangan Aini menyentuh kepala Rohim. Sadar akan sentuhan tangan yang begitu dingin, tubuh Rohim bergetar, disertai keringat yang mulai menghiasi wajah pucatnya. Sesaat wajah yang sudah hancur itu berada di samping kepala Rohim. Dengan bibir yang sudah pecah, serta beberapa tulang yang hancur menembus dan mengoyak kulit wajahnya, sosok Aini membisikkan sesuatu ke telinga Rohim. "Tolong aku." Namun suara bisikan itu mampu menyayat hati begitu dalam. Sekuat mungkin Rohim memaksa kakinya untuk melangkah. Dengan badan terus bergetar hebat, Rohim pun berlari sampai beberapa kali ia jatuh tersungkur ke tanah. Suara ketukan di pintu depan rumah membuat Amel terbangun dari mimpi indahnya. Dilihatnya jam dinding masih menunjukkan pukul 12 malam. "Siapa sih malam-malam begini ganggu orang tidur?" ketusnya dalam hati. Saat Amel melangkah hendak membuka pintu, datang hembusan angin membelai pelan tubuhnya. Amel merasa angin tersebut bukan hanya membawa suasana dingin, tapi juga mengantarkan rasa menakutkan yang mampu membangunkan bulu romanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, Amel memberanikan diri untuk membuka pintu. Setelah pintu terbuka, tak ada seorang pun di sana. Saat Amel hendak masuk, samar-samar ia mendengar ada seseorang meminta tolong. Suaranya terdengar begitu berat dan pilu.
Dengan yakinnya, Amel mengikuti asal suara yang berasal dari pohon mangga di depan rumah neneknya. Setelah sampai, lagi-lagi Amel tak mendapati seorang pun di sana. "Woi, siapa yang udah ngerjain aku? Kalau berani, ayo tunjukkan muka kamu," bentaknya dengan kesal. Tapi tak ada jawaban yang didapat dari ungkapan kekesalannya. Amel memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Ketika berbalik badan, bukanlah rumah yang dilihat Amel, melainkan sosok pocong Aini yang tergantung di pohon mangga dengan keadaan kepala di bawah. Wajah pucat penuh jahitan berlumuran darah, kulit pucuk kepala yang menjuntai ke bawah, bola mata yang menggantung memperlihatkan belatung yang berjalan di urat matanya yang hampir putus. Menyaksikan hal itu, Amel berteriak histeris dan berlari menuju rumah. Saat hendak memasuki rumah, pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Amel yang merasa takut luar biasa, beberapa kali ia memutar knop pintu, tapi pintu itu tak dapat terbuka lagi. Amel pun berinisiatif untuk mengetuk jendela kamar neneknya. Sesampainya di sudut rumah, Amel terkejut dan jatuh ke tanah karena pocong itu sudah berdiri di sana. Pocong itu melayang mendekati Amel, diikuti hembusan angin yang mengantarkan aroma busuk bangkai bercampur bau anyir. Amel mencoba untuk berdiri, tetapi kakinya tak mampu untuk mengangkat tubuhnya. Amel pun menangis sejadi-jadinya kala pocong itu berdiri tepat di hadapannya. Dengan mata yang sudah terlepas dari tempatnya, pocong tersebut menatap Amel dalam-dalam, hingga membuat rasa takutnya mencapai puncak dan membuat Amel pingsan di sudut rumah Mbok Ening. Hingga pukul 2 malam, Pak Gadas masih belum bisa menutup matanya, sedangkan sang istri sudah terlelap sejak ia masuk ke dalam kamar. Pak Gadas masih terbayang-bayang akan teror yang menemuinya semalam. Rasa haus membujuk Pak Kades untuk mengambil air minum di dapur. Meskipun rasa takut masih menghinggapinya, Pak Kades memaksakan diri untuk pergi ke dapur. Setelah keluar kamar, Pak Kades nampak seperti orang kebingungan. Ia melihat ke sana kemari, mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa cukup aman, Pak Kades pun melangkahkan kaki menuju tempat air minum berada. Dengan tergesa-gesa, Pak Kades menyudahi minumnya dan bergegas kembali ke kamar. Pak Kades pun membaringkan tubuhnya di atas kasur. Tapi ia merasa ada yang aneh dengan kasurnya saat ini. Kasur yang tadinya datar, kini dirasa sedikit mengembung di atas. Dilihatnya ke bawah kolong ranjang tidurnya, tak ada apa-apa di sana. Kemudian ia memastikan lagi kasurnya sambil diraba-raba. Masih sama seperti sebelumnya. Diceknya lagi ke bawah kolong kasur. Nasib sial berpihak padanya. Wajah pocong yang penuh jahitan itu telah menanti wajahnya di bawah ranjang tidurnya. Tidak seperti malam sebelumnya. Kini kedua bola mata pocong itu benar-benar terlepas hingga menggelinding keluar dari bawah kolong ranjang tidurnya. Hal tersebut membuat Pak Kades melompat mundur sambil berteriak hingga membuat istrinya terbangun. Bu Kades pun heran kala mendapati suaminya tengah meringkuk di atas kasur dengan wajah pucat dan badan gemetar. "Pak, ada apa sih? Tengah malam kok rusuh gini, ganggu orang tidur?" tanya Bu Kades dengan wajah kesal. Karena masih tak mampu bicara, Pak Kades pun hanya menjawab tanya istrinya dengan menunjuk ke bawah kolong ranjangnya. Bu Kades yang tak mengerti meninggalkannya tidur lagi dan hanya menganggap suaminya sedang mengigau. Karena tak mendapat tanggapan dari sang istri, Pak Kades pun memutuskan berlari untuk bersembunyi. Belum lama Bu Kades terlelap dalam tidurnya. Hidungnya mencium bau tak sedap hingga membuatnya terbangun. Ia berpikir ini pasti ulah suaminya. Tapi ketika dilihat, ternyata sang suami sedang menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Bu Kades pun semakin yakin bahwa suaminya telah mengusilinya. Perlahan tangan Bu Kades memegang selimut bagian atas kepalanya.
Kemudian dengan sigap ia menarik selimut itu hingga terbuka semuanya. Benar saja, penyebab bau tak sedap itu berasal dari bawah selimut suaminya. Tak hanya bau yang menyengat, tapi juga mengerikan yang mengguncang jiwanya hingga detak jantungnya memompa terlalu cepat. Wajah itu, ternyata dari situ asal bau yang mengganggu tidurnya. Wajah gepeng penuh darah, bola mata yang keluar, serta beberapa tulang yang hancur menembus kulit wajahnya. Kepala itu mengeluarkan otak yang sudah hancur bercampur belatung, berjajaran di atas bantal tidur suaminya. Dari bibirnya yang sudah tak berbentuk lagi, sosok itu bicara, "Tolong aku." Kemudian Bu Kades merasa sesuatu yang cair menyentuh tubuhnya. Saat dilihatnya, ternyata itu darah yang keluar dari kepala sosok itu. Ingin rasanya ia berteriak, tapi mulutnya seakan dibungkam. Bu Kades memejamkan matanya erat-erat, berharap semua itu hanya mimpi. Setelah ia membuka mata, memang benar, sosok yang tadi dilihatnya seperti mimpi. Karena kini sosok itu telah tiada, tapi berganti dengan sosok pocong dengan wajah penuh jahitan. Tak kuasa menahan takut yang melanda dirinya. Beberapa kali Bu Kades memejamkan matanya, lalu membukanya lagi. Namun semakin kerap ia melakukannya. Ketika mata terbuka, wajah pocong itu semakin dekat dengan wajahnya. Hingga akhirnya wajah Bu Kades dan pocong itu hanya berjarak 1 jari. Bu Kades mengutuk dirinya yang tak kunjung hilang kesadaran. Ingin berlari tapi tak bisa, karena ia tidur merapat pada tembok rumah. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Bu Kades merangkak, melangkahi pocong dan berlari keluar dari kamarnya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sebenarnya ada misteri apa sih di balik semua itu? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi